lupa untuk kita semua. Hari ini saya Ningsi dan rekan saya Linda melalui via telepon akan mewawancarai salah satu kepala sekolah Yayasan Katolik yang ada di Kalimantan, lebih tepatnya lagi yang ada di Bangkayang. Nah, pasti semua penasaran ya, jadi ikuti terus ya wawancaranya. Selamat pagi Pak, Selamat bagaimana pagi. kabarnya hari ini? Oh, luar biasa, puji Tuhan, baik. Nah, alangkah baiknya Pak sebelum kita mulai, Bapak memperkenalkan diri dulu ya. Oh, baiklah. Iya. Nama saya Bapak Tarsisius Didik SPD. Saya tinggal di Bengkayang. Saya kepala sekolah di SMP Santa Tarsisia Bengkayang. Yayasan kami bernama Yayasan Karya Dismas. Ya. Baik, kita akan langsung mulai ke pertanyaan aja ya Pak. Baik, silakan. Apakah Bapak mengetahui tentang arah dasar pembinaan anak gereja Katolik Indonesia? Lalu, bagaimana menurut Bapak tentang pendidikan Katolik di Indonesia? Apakah sesuai dengan pembinaan iman gereja Katolik? Pada dasarnya, menurut saya, arah dasar pembinaan gereja Katolik untuk pendidikan di Indonesia sudah sangat bagus dan sudah sangat baik. Yang jadi permasalahan adalah beberapa sekolah-sekolah Katolik mungkin yang belum bisa melaksanakan itu sepenuhnya ya. Mungkin karena kendala apa dan lain sebagainya, kita juga tidak begitu tahu. Mungkin juga belum mengetahui secara detail apa yang menjadi arahan pembinaan anak gereja Katolik Indonesia. Tapi sejauh yang saya lihat sudah lumayan baik ya. Kalau kita lihat dari sekolah-sekolah Katolik yang ada, memang kedisiplinan dan sebagainya itu menjadi patokan nomor satu, sehingga banyak orang-orang atau dari para orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik karena mempunyai ciri khas yang beda dengan yang lain. Mana Bapak menerapkan nota pastoral pendidikan 2008 dalam sekolah dan yayasan yang Bapak pimpin? Apakah ada hambatan atau kesulitan dalam penerapannya? Yang saya perhatikan dari nota pastoral pendidikan 2008 itu ada bagian-bagian tertentu yang memang sekolah Katolik harus dijalankan ya, karena kalau yang saya perhatikan pastoral di sekolah Katolik itu tujuannya adalah option to the poor gitu ya, untuk rakyat yang miskin. Jadi nanti kalau di sekolah kami sudah juga menerapkan hal-hal seperti itu. Jadi anak-anak yang ada berprestasi baik itu kami kasih keringanan untuk pembiayaan sehingga nanti dia dapat menyelesaikan sekolah sampai selesai dan lulus di sekolah kami tanpa mengalami hambatan dan lain sebagainya. Baik. Nah, apa saja visi misi dan strategi sekolah yang Bapak? Visi misi dari sekolah kami pada dasarnya visi misi itu di mana-mana kurang lebih sama saja ya. Nah, pasti jelasnya adalah untuk mencerdaskan bangsa ya, kehidupan bangsa dan lain sebagainya. Cuma strategi yang digunakan adalah jelas karena kita sekolah Katolik, kita harus mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan yang MPK Majelis Pendidikan Katolik. Sekolah kami sudah masuk dalam organisasi MPK yang ada di Pontianak. Nah, bagaimana Bapak memahami tentang pentingnya pastoral sekolah? Pastoral sekolah untuk di sekolah Katolik memang sangat perlu ya, Iya. sangat perlu sekali karena biar bagaimanapun namanya itu sekolah Katolik, berarti harus mewartakan kabar gembira yang seperti Yesus sendiri ajarkan ya. Kalau di sekolah jelas pendidikan harus berkarakter Katolik ya, kemudian juga pendidikan agamanya dan lain sebagainya. Dan anak-anak yang beragama lain pun yang bersekolah di sekolah Katolik mau tidak mau pun harus mengikuti pelajaran agama Katolik, kemudian juga harus mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan pendidikan dan karakter Katolik begitu ya. Nah, menurut Bapak, apa yang menentukan kekatolikan sebuah sekolah Katolik? Jelas ya, kalau sebuah sekolah Katolik itu harus mempunyai ciri khas yang berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya yang mungkin tidak bisa ditemukan di sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah swasta lainnya. Ya, ciri-ciri khasnya jelas. Pertama, dia harus mengikuti organisasi Majelis Pendidikan Katolik itu ya, memang harus di situ, dia masuk di situ dulu karena secara organisatoris dia ada di situ. Kemudian arahan-arahan dan visi misi yang ada harus disesuaikan juga dengan visi misi yang
ada di organisasi MPK tersebut. Nah, jadi memang ciri khas kekatolikan yang dari dulu yang ada di sekolah Katolik itu sebenarnya kedisiplinan ya, karena orang-orang mau sekolah Katolik itu kami disiplinnya ya begitu. Tapi yang lain di luar itu juga ada ya, selain masalah kedisiplinan juga karakter secara Katolik dan lain sebagainya. Itu yang sangat perlu untuk menentukan sekolah itu apakah benar-benar sekolah Katolik atau cuma istilahnya namanya saja yang Katolik ya. Gitu. Jadi apa saja cara-cara yang telah Bapak lakukan untuk menghidupkan kekatolikan di sekolah yang Bapak pimpin sekarang? Ada beberapa cara-cara yang sudah kami lakukan, kami tempuh untuk supaya sekolah kami bisa disebut sekolah yang menghidupkan kekatolikan di sekolah ya. Jelas pendidikan agama yang ada hanya pendidikan agama Katolik ya. Kemudian untuk doa-doa dan lain sebagainya semuanya itu secara Katolik, dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya juga yang berhubungan dengan kekatolikan ya, seperti retret dan lain sebagainya, pendidikan karakter dan lain sebagainya. Dan juga anak-anak dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan di paroki ya, seperti mereka mengikuti paduan suara atau tugas misdinar atau lektor dan lain sebagainya. Kemudian juga kadang sekali-sekali kami datang ke stasi-stasi bersama anak-anak untuk di sana mungkin kami kur dan lain sebagainya. Ya itulah salah satu cara kami untuk menghidupkan kekatolikan di sekolah yang ada di SMP Santa Tarsisia ini ya. Bagaimana cara sekolah yang Bapak pimpin untuk melakukan pendidikan dialog antar budaya? Budaya dan pendidikan saya pikir itu dua sisi yang memang berkaitan ya, antara budaya dan pendidikan. Jelas melalui budaya kita bisa memberikan beberapa pendidikan yang baik, dan pendidikan itu bisa dijalankan melalui budaya. Contohnya kalau kami di hari bukan 17-an tapi yang Sumpah Pemuda ya. Itu berarti anak-anak nanti diajarkan melalui budaya, bahasa yang berbeda-beda, tapi melalui budaya dan bahasa yang berbeda-beda itu kita bisa bersatu. Berarti itu adalah suatu pendidikan juga yang mengarah ke bentuk budaya dan dialog ya. Apakah kekasan pendidikan yang ditawarkan di sekolah Bapak? Kekasan yang ditawarkan oleh sekolah kami jelas pasti karena kami sekolah Katolik ya, memang kami harus menomorsatukan pendidikan karakter secara Katolik. Ya itu tadi sudah saya sebutkan di awal-awal tadi tentang pelajaran agamanya, kegiatan-kegiatan yang berbau Katolik ya, seperti kami juga ada acara-acara tertentu yang kami adakan. Kami pernah juga mengadakan lomba kitab suci, pernah juga mengadakan lomba mazmur dan lain sebagainya. Dari beberapa sekolah kami undang datang ke sini ya, begitu ya. Nah, sekarang apa saja harapan Bapak untuk pendidikan Katolik? Nah, harapan saya untuk pendidikan Katolik saya berharap sekolah-sekolah Katolik itu memang mempunyai ciri khas yang sangat kekatolikan, harus ditunjukkan ya. Karena biar bagaimanapun kalau pendidikan dasar mulai dari SD, SMP, SMA itu memang sebaiknya para orang tua ya, yang istilahnya mereka beragama Katolik, karena kan sesuai dengan janji perkawinan mereka juga di depan Tuhan dan gereja kan, mereka akan mendidik anak-anak mereka secara Katolik. Memang sebaiknya mereka lebih baik sekolah di sekolah-sekolah Katolik saja. Jadi bukan berarti yang lain itu tidak penting, tapi itu dasarnya. Karena kalau dasarnya kuat dalam pendidikan agama, nanti pas udah dia tamat SMA, dia kuliah, tidak jadi masalah. Dia mau bergaul dengan siapapun, atau dia mau kuliah di universitas Katolik pun tidak apa-apa ya. Tapi kalau dari dasarnya itu tidak kuat, itu kan nanti yang mungkin bagi generasi Katolik itu saya kira. Semoga harapan Bapak dan harapan kita semua untuk pendidikan agama Katolik ini dapat tercapai. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, saya juga berharap begitu. Ya bagaimanapun kita sekolah-sekolah Katolik bisa menjadi pastoral Katolik ya bagi dunia di sekitar kita. Gitu ya.